warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tusrihu bihal qulub wa tantaliku bil usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat insyaallah yang penuh barakah ini. Nggih. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di dalam keadaan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Wabil khusus yang saya muliakan Bapak Ketua Kepala Desa Bapak Muhammad Subarlan. Nggih. Bapak Ketua BPD nggih, Bapak Hadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau fi taatillah wa rasulih, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, dalam acara rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Laqad ja'akum min rasulun anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan sampean. Maksudnya dari golongan sampean, seorang manusia biasa, sama kayak kita manusia, nggak punya nafsu, nggak punya, tapi bukan manusia basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Nggih, kelasnya beda, kelasnya beda, basyarun lakal basyar. Sehingga diriwayatkan ketika pertama kali dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida mahtunan makhulan maktu'as surah. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahtunan, dalam keadaan sudah berkhitan. Ada di desa Rukam sini yang sudah berkhitan langsung? Enggak ada. Urida mahtunan, sudah terkhitan, makhulan, sudah pakai celak. Sudah pakai celak. Maktu asurah, dan juga sudah terputus pusarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Sudah terputus sudah. Wulida mahtunan maktu asurah. Wulida mahtunan makhulan maktu asurah. Sudah keadaan terhitan, sudah memakai celak dan terputus pusarnya. Ini basyarun lakal basar, sudah manusia tapi bukan manusia biasa. Ya, sehingga Nabi Muhammad tuh mulia, hatinya itu bukan sudah mulia. Mulia karena, kalau kita mulia karena ada karenanya. Tapi Nabi Muhammad SAW mulia karena sudah hatinya ini sudah mulia, sehingga sudah memang pantas kita untuk menyanjung Nabi Muhammad SAW. Okay. Sehingga dalam riwayat adimi salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adimi salat ala Nabi, kita mendirikan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatmun, itu sudah pasti diterima. Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad itu diterima sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti diterima. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Kalau kita lihat amal-amal kita, salat kita itu masih bingung, baina taraddud. Enggak tahu salat kita diterima. Sama yakin salat kita diterima? Enggak yakin.
Tidak yakin. Puasa kita pasti diterima. Tidak yakin, tidak bisa. Masih baina taraddud. Itu hitungan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita kira-kirakan. Nggih. Salat kita, salatnya betul, wudunya yang enggak betul. Nggih. Puasanya betul, sahurnya yang enggak tepat jam 8 pagi. Nggih. Betul enggak? Nggih. Ini yang kalau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, faqabuluha hajmun, itu langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW, langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Amaluna baina, kalau amal-amal yang lain, puasa, sholat, itu baina taraddud, Pak. Masih bingung diterima pun enggak, kita enggak tahu. Bahkan ada yang meriwayatkan, Pak, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, nggih, solawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau tukang ahli-ahli qasidah ini, ya, mungkin ahli-ahli qasidah ini pengen nunjukkan suaranya, mungkin ada riya mungkin di hatinya, itu tidak kira masih diterima oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun dalam keadaan pengen dikatakan, tapi ya tidak sempurna. Kalau sholat riya tidak diterima, coret, tidak diterima. Dan tidak diterima. Kalau sholawat kepada Nabi Muhammad, meskipun keadaan riya, tetap diterima, tapi tidak sempurna. Masuk riya, ya. Riya. Jangan pengen dilihat orang. Enak suara nih kok enak. Ya. Yang kedua, ya, memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi, di mana-mana Maulid. Ada orang yang alergi Maulid. Ada nggak? Banyak. Jangan ngomong ada, banyak. Orang alergi Maulid. Rono Maulid kini Maulid. Rono Maulid. Rono Siti Maulid, apalagi 12 Rabiul Awal. Wah, rumah kosong semua pergi ke masjid. Ana apa sih Maulid ini? Ana apa di zaman Nabi tidak ada Maulid kok. Di zaman Nabi tidak ada Maulid. Saman kalau jawab orang kayak gini yang tenang, Pak. Ini orang pakai akal, bukan ilmiah. Ini orang pakai akal. Jawab, di zaman Nabi tidak ada muka yang kayak sampean ini, berarti sampean bid'ah. Di zaman Nabi muka sampean ini yang jenggotin ini tidak ada, bid'ah. Ini jawaban pakai akal, gitu. Kalau di alergi Maulid, ya Maulid itu isinya untuk mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diceritakan akhlaknya Nabi, yang diceritakan semua isi teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau ngomong alergi Maulid dari mana? Mau kenal Nabi Muhammad dari mana? Baca Maulidnya aja tidak mau, alergi. Ngomong cinta kepada Nabi Muhammad tidak bisa. Tidak bisa. Cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh bukti. Kalau tidak cinta, sehingga ada kata-kata dorbul habib mahbub, ya, pukulan orang kekasih itu tambah senang, Pak. Sampai kalau dipukul sama kekasih ngamuk enggak? Enggak. Ya, dijawab boten nggih. Dipukul kekasih tambah senang, nggih. Dipukul kekasih tambah senang, itu namanya orang cinta. Orang cinta itu gitu. Lek dipukul, aja dipukul, disenggol wis ngamuk. Berarti ono hati sing gak elek, berarti nggih. Namanya orang cinta itu dorbul habib mahbub. Ketika disentuh, dipukul senang, dan dia dilus. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, ya, kita di sini masing-masing punya hajat, Pak, nggih. Kita hadir Maulid ini punya hajat masing-masing. Sampai niat dari rumah datang ke sini, saya punya niat hajat ini, pengen. Saya pun ada niat, sampean ada niat. Ya, sehingga ada kabar baik, Pak. Hadis Nabi Muhammad SAW, man asurat alaihi hajah falyuksir as-salata alayya fa inna as-salata alayya takshiful humum wal gumum wal kurub wa tukassirul arzaq wa takdil hajah. Ya. Barang siapa orang itu yang kesulitan dalam hajatnya masing-masing, mungkin yang anak muda, ya, sulit jodohnya, ya, hajatnya masing-masing. Yang tua, hajatnya masing-masing. Semua pasti satu orang punya hajat
masing-masing diniatkan pengen hadir maulid, saya punya hajat ini, semoga tercapai. Siapa orang yang kesulitan dalam hajatnya? Beb saya ini sumpah, ngeluh, pusing, paramek udah entek sampean. Wis pusing tok isine wis mumet mikiri kerjaan, ndak punya kerjaan nggih. Mangan apa ya ditawari, Pak, pengen mangan apa gitu. Bingung nggih. Siapa orang yang kesulitan dalam hajatnya masing-masing, fa alaihi as-salatu alaihi, maka untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semakin banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, semua akan dibukakan pintu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sholata alaihi takshiful humum wal ghumum wal kurub. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad, buku kepala kita yang pusing itu hilang. Ada waktu sholawat ya Nabi sik mikiri, udah ada. Otomatis hilang pikiran sumpah. Kita sholawat kepada Nabi, ada yang masih sumpah? Tidak ada. Karena di situ hadir Nabi Muhammad SAW. Ketika dibacakan tentang Maulid Nabi Muhammad, di situ Nabi Muhammad hadir. Jadi saya tuh heran kadang, saya tuh heran kadang. Kalau ada hadir acara kayak gini, ya Nabi salam berdiri, ya Nabi. Kadang yang dibaca ya Nabi salam alaika itu ke siapa alaika itu? Kepada Nabi Muhammad. Kadang kita masih guyon-guyonan kadang. Ya Nabi salam, gotit-gotitan, jongkok-jongkokan ada. Kadang omong-omongan ada. Loh, ini ya Nabi salam alaika ini nggih, wasilahnya kepada Nabi Muhammad. Nggih. Sampean berani depan ngomong bapak sampai ya. Omong-omongan sama nyelenot guyon-guyonan gitu. Berani. Diseplak sampean sama bapaknya. Nggih, dipukul, ngamak iki. Bapak ini ngomong nggih. Tapi kok depannya Nabi Muhammad kok berani? Ya Nabi salam alaikum. Senggol-senggolan. Alih, apa alih itu? Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad alih. Bukan alih, sallallahu alaihi. Yang betul, jangan pakai mainan. Nggih. Alih enggak ada, alih itu enggak ada. Alih enggak ada. Nggih. Makanya itu jangan dipakai mainan, eman deh. Eman, sholawat kepada Nabi Muhammad dipakai mainan. Karena Nabi Muhammad berjuang sama kita itu bukan dibuat mainan. Ya, mulai awal Nabi Muhammad lahir sudah berjuang sama kita. Saya tahu perjuangannya Nabi Muhammad. Ikut sama perjuangannya Nabi Muhammad enggak. Kita sudah merasakan Islam dengan Nabi Muhammad. Kita tahu lahir sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dibuat mainan. Ya, jangan dibuat mainan. Kembalian tadi, orang yang punya hajat untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena akan mengangkat semua kegundahan hati itu hilang, hilang sumpek-sumpek hilang. Bukan cuma itu. Fa inna sholata ala takshiful humum wal ghumum wal kurub wa tukassirul arzaq wa tatil hajat. Sholawat ini bisa melipat gandakan rezeki kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawat ini bisa melipatkan rezeki kita. Iki biasanya sing semangat ini. Nah ini beb yang saya cari beb. Ini sholawat yang bisa melipat gandakan rezeki. Ya ini yang saya. Makanya mau coba maulid sing akeh. Dan bukan di bulan maulid saja dirayakan maulid. Saya tahu maulid tiba nih, mungkin dibaca di mana-mana sudah dikenal maulid tiba. Walau anna amilna kullahinin bi ahmada tidak ada yang tahu. Li ahmada maulidu qad kana wajib. Walau amilna an kullahinin, seandainya setiap waktu, bukan setahun sekali Pak. Nggih Bu, bukan setahun kali. Kalau kita kan setahun kali, bulan maulid baru ndok-ndokani metu kabeh. Perayaannya dangdung metu kabeh. Walau amilan kulahinin, seandainya ada seorang hamba ya, kulahinin setiap saat, bukan setiap jam deh, setiap saat tuh bisa menit, bisa detik. Kulahinin setiap saat.
Untuk apa? Merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Qad kana wajib. Itu sudah keharusan bagi kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, itu sudah keharusan bagi kita. Jadi kalau ngomong bulan maulid terus sholawatnya cuma setahun sekali, ya salah. Bukan cuma setahun sekali, tapi kulahinin di setiap saat kita wajib, harus bagi kita sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kasirul arzak, sholawat ini bisa melimpahkan rezeki kita. Watabdil hajah, ya, dan hajat-hajat kita bisa tercapai berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu semoga yang hadir di sini semua hajat-hajatnya disampaikan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing punya hajat, saya sampai yang semua punya hajat, yang tua, yang muda, semua punya hajat masing-masing. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketahuilah, cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita cinta nggih sama Nabi Muhammad nggih? Harus kita tanamkan cinta. Harus tanaman cinta. Kita cinta Nabi Muhammad itu sebuah kewajiban bagi kita. Kalau kita cinta kepada pemain sepak bola, kita dikumpulkan pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Kalau kita cinta sama tukang pelawak, dikumpulkan sama tukang. Kalau kita cinta sama orkesan, dikumpulkan sama tukang. Tapi kalau cinta sama Nabi dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Milih mana? Sama pengen dangdukan di surga apa dangdukan di dunia? Di surga. Di surga. Ya, karena dangdutannya lain Pak sama yang di surga. Dangdutannya lain Bu sama yang di surga. Lain sama yang di dunia ini lain. Lain. Lebih istimewa. Surga itu apa? Diriwayatkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diurek-urek sama kuping, tidak bisa didengarkan wala udunun sami'at, tidak bisa terdengar oleh kuping kita ini, telinga kita tidak bisa didengar. Wala khatara ala qalbil basar, tidak bisa. Wah, surga itu paling koyok ini, tidak bisa. Tidak bisa terseret di dalam hati kita membayangkan surganya, tidak bisa. Istimewa Beb, ya sangat istimewa. Sampean paling lihat istimewa rumah di Gedung Lewong mana? Itu tidak ada apa-apanya, secuil masih, tidak ada apa-apanya. Lebih istimewa surga, lebih istimewa wala khotoraku. Tidak bisa dibayang-bayangkan surga dalam hati, itu tidak bisa. Istimewa, bagus memang surga. Masya Allah surga. Oke, ngomongin bab cinta. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad ini bukan sia-sia. Orang kadang bersolawat, Beb, saya bersolawat pengen kabul hajat, Beb. Sudah Beb, tahun yang kemarin saya bersolawat itu hajatnya ini, tapi sampai tahun sekarang udah dikabul-kabulkan. Pernah mungkin tersirat sama hati kita, ya mungkin sampai bukan cuma sholat, doa Beb, saya sudah 5 tahun udah dikabul-kabulkan sampai sekarang. Ada enggak? Banyak, banyak. Doanya tidak dikabul-kabulkan. Pengen tidak doa yang mustajabat? Pengen, semua pengen doa. Ya Allah, pengen punya anak yang soleh. Langsung anaknya soleh. Pengen. Ini taruh belakang, nanti tak terangkan di belakang. Nanti terangkan di belakang. Mengenai sholawat kepada Nabi Muhammad yang pertama. Orang bersama fa innahu lan yusalliya ahadun illa uridat salatuhu alayhi hina yafruga minka. Faman kana asarum salatan kana akrabahu minni manzilatan yaumil qiyamah. Karena tidak ada yang sholawat kepada Nabi Muhammad itu disia-siakan. Fa innahu lan yusalliya ahadun illa uridat salatuhu alayhi hina yafruga minka. Orang kalau sholawat kepada Nabi Muhammad sekarang disampaikan juga sama Nabi Muhammad. Kita sholawat sekarang, Allahumma sholli ala Muhammad, itu langsung dijawab sama Nabi Muhammad kepada kita. Shallallahu ala Muhammad. Kita sholawat sekarang kepada Nabi Muhammad, dijawab langsung. Hina yafrugha minha. Setelah mengucapkan, langsung dijawab oleh Nabi Muhammad. Langsung dijawab oleh Nabi Muhammad. Faman kana aksaruhum
alaihi salatan kana aqrabahu minni manzilatan yaumil qiyamah. Karena itu barang siapa orang yang menjadi terbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, nanti di yaumil qiyamah bisa menjadi terdekatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sing akeh sholawat biar apa? Nanti bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngomong bab cinta Pak nggih. Bab cinta telah disampaikan tadi sama siapa? Yang tentang Abu Lahab tadi itu. Bapak siapa tadi yang pertama? Ya, ketua panitia tentang Abu Lahab tadi. Ya. Untuk memperlengkapkan nggih ceritanya nggih. Abu Lahab. Abu Lahab ini musuhnya Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan cuma ayat, surat Al-Lahab. Tahu nggih surat Al-Lahab nggih? Tahu nggih? Surat Al-Lahab. Saking bencinya Abu Lahab itu sampai Allah bukan menurunkan ayat, kalau ayat seret mari. Ini apa? Surat Al-Lahab. Benci musuhnya Nabi Muhammad. Nggih, musuhnya Nabi Muhammad. Ada budaknya ketika Abu Lahab santai nggih, Abu Lahab santai. Budaknya lari. Wahai Abu Lahab, sekarang ponakanmu ini kan ini pamannya Nabi Muhammad nggih. Paman Nabi Muhammad, ponakanmu lahir. Ponakannya lahir. Sehingga ya sudah. Kamu saya bebaskan jadi budak. Sekarang kamu tidak jadi budak lagi. Kamu sudah mulia karena zaman dulu itu Pak. Zaman dulu itu kebiasaannya orang dulu ketika dia mendengarkan kabar baik, dia mengeluarkan haknya dia. Budaknya dimuliakan, kadang hartanya dikeluarkan. Itu kalau hati senang. Kalau hati senang kebiasaannya orang dulu itu begitu. Kebiasaannya orang begitu. Sehingga senang Abu Lahab ini. Senang, alhamdulillah lahir. Alhamdulillah lahir. Sehingga ada riwayat sedikit. Ketika seorang Abu Lahab ini seorang kafir kan ya? Kafir Abu Lahab. Disebutkan di dalam kitab kafir. Seorang kafir. Idza jaa hadza kafir. Ya terus ini kan orang kafir. Nih, Abu Lahab itu disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala karena senangnya di hari Senin dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu keluar dari apa? Benal jempol sama telunjuknya apa namanya? Daerah sini ini disesep air, Pak. Disesep air. Setiap hari Senin diringankan. Setiap hari Senin diringankan karena bangga, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tapi musuhnya Nabi Muhammad setiap hari Senin dikasih apa? Bonusan, kalau bahasa kita, bonusan. Hari Senin oleh ngombe kan. Hari Senin boleh minum. Jadi nyesep setiap hari Senin itu nyesep. Dan terus ini nih orang kafir. Wa kaifa nahnu? Bagaimana kita ini orang Islam ini loh. Orang Islam kalau setiap harinya tuh kita senang, kira-kira kita ini kumpul enggak sama Nabi Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang kafir, Pak. Orang kafir sudah. Orang kafir pasti disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mukhallada, ini sudah pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak boleh ragu. Kalau kita menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, kita pasti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang terakhir, ya, kita ini seorang muslim membahas tentang ketika turunnya malaikat Jibril. Ketika turunnya malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW membutuhkan ketika detik-detik azalnya, ajal itu sakit, Pak. Sakit. Nabi Muhammad pun merasakan sakitnya, sehingga mau dicabut ajal Nabi Muhammad, menjerit, sakit. Nabi Muhammad ini orang yang sangat mulia, masih merasakan sakitnya. Sakit, sangat sakit. Sama gimana kalau dikuliti mulai ujung kaki sampai rambut itu sakitnya nih. Ya sakit. Sakit, sangat sakit.
sehingga Nabi Muhammad membutuhkan malaikat Jibril. Ya Jibril, wa kaifa li ummatika min ba'di. Wahai malaikat Jibril, kalau aku meninggal gimana nanti umatku, keadaan umatku nanti? Kepikiran Pak sama kita Pak. Sayyidina Aminah ketika malam-malam kita biasanya kita ngelindur bangun dari malam itu, ngelihat dibuka pintu, wajahnya Nabi Muhammad nangis penuh air mata di tangannya. Apa doanya Nabi Muhammad? Umatku ya Rabb. Kita pernah memikirkan tentang Nabi Muhammad? Tidak pernah. Pernah tidak kita memikirkan diri kita, ya Allah, Nabi Muhammad perjuangan? Tidak. Bahkan kita menyeleweng kadang ajaran Nabi Muhammad. Sering Nabi Muhammad menangisi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangisi kita, diri kita ditangisi, dikangeni oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membutuhkan malaikat Jibril. Ya Jibril, wa kaifa li ummatika min ba'di. Terus bagaimana nanti umatku kalau meninggal? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, terus gimana? Ada salamnya Nabi Muhammad sekian gini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Akhbir habibi Muhammad fa innahu lan ukhdilahu abada. Kasih tahu ya kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan dia selama-lamanya. Wa akhbir bi annal jannata muharramatun alal anbiya wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatuk. Dan kasih kabar ya kepada Nabi Muhammad, surga aku nyatakan haram untuk dimasuki kecuali Nabi Muhammad dan para umatnya yang terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad itu terlebih dahulu daripada nabi-nabi yang lain. Sebelum para anbiya, para nabi, yang para umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu sudah memasuki lebih dahulu. Surga dinyatakan haram sebelum dimasuki oleh para umatnya dan para nabi, Nabi Muhammad SAW. Ini istimewanya, kedudukannya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah memberikan pemberian sehingga Nabi Muhammad sebelum masuk surga, sebelum masuk surga ngantasi dulu ke neraka. Umatku dintasi, umatku diambil, umatnya diambil satu-satu sehingga dapat teguran dari penjaga neraka. Ya Muhammad, maaf, engkau tidak menyisakan satu pun umatmu untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahi lah ardu wahidun ummati finnar. Demi Allah, ya saksikan ini ya, demi Allah kata Nabi Muhammad, aku tidak akan ridho satu umatku yang masih ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Gak usah ragu sampean, cinta Nabi Muhammad ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad selamat sampean. Jangan menggok-menggok kalau bahasa kita. Jangan belok kanan, belok kiri. Lurus. Kita cinta Nabi Muhammad, kita ditolong sampai dunia akhirat. Ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkat cinta kita, berkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan Nabi Muhammad sudah disediakan mimbar-mimbar dari nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Semua para nabi sudah naik. Semua nabi kecuali Nabi Muhammad tidak mau naik. Nabi Muhammad sehingga dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad ma tarakta min ummati. Wahai Nabi Muhammad, apa yang kau pengen daripada engkau ini kok tidak mau naik? Sediakan mimbar ini, sudah disediakan ya, mimbar ini sudah disediakan. Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Kira-kira kalau kita dengan tidak butuhnya syafaat Nabi Muhammad, hisab kita itu berapa ribu tahun Pak? Semenjak kita lahir dihisab, kamu waktu itu ini siapa, ini gimana, dihisab, dihitung terus. Lama dihisab itu Pak.
lama. Tanpa syafaatnya Nabi Muhammad tidak bisa dicepatkan hisab kita, tidak bisa. Dan yang berhak ngasih syafaat itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tidak ada yang bisa ngasih syafaat. Ya, nabi-nabi lain tidak ada yang ngasih syafaat. Oh, nanti tenang beb, kalau saya meninggal ada istri tercinta yang bisa nolong saya. Istri sampean tidak ngurus sudah. Nafsi, dewe. Beb, ada bapak saya, beb, kuat yang nolong saya. Tidak bisa, bapak, anak, ibu, istri, nafsi nabi, dewe. Dia memiliki apa? Dewe, tidak bisa. Jaluk tolong. Ini dulu istri saya cinta sama saya. Jaluk, istri dewe mas. Dewe tidak bisa. Bapak saya, ibu saya, dewe. Sendiri, tidak ada yang bisa nolong kecuali syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali syafaatnya Nabi Muhammad. Makanya itu, kita ayo renungkan hati kita untuk lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambut santunan anak yatim. Anak yatim ini secara tidak langsung menjadi anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim ini secara tidak langsung menjadi anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Beb? Kan tidak ada keturunan. Kok moro-moro anak Rasul, enak temen. Ada sebuah cerita tentang anak yatim ketika mau lebaran, Pak. Biasanya senang-senangnya anak yatim itu mau lebaran dapat baju baru, dapat uang yang banyak. Senang-senangnya anak yatim itu sudah. Senang-senangnya anak-anak kecil-kecil itu. Mampir ke rumahnya, assalamualaikum, dapat uang. Malam lebaran sudah dapat baju baru. Ini pas lebaran seorang anak ini nangis. Dihampiri oleh Nabi Muhammad. Kenapa kau nangis ini? Sedangkan ini hari-hari senang, ini hari raya. Kenapa? Wahai ini, anak ini tidak tahu kalau yang nanya ini Rasul. Wahai orang, wis sana, aku lagi sumpah, bahasanya kita. Saya lagi sumpah, wis sana, wis tak usah takon-takon. Lagi sumpah saya. Loh, kenapa? Kamu itu kenapa? Ini tidak tahu kalau bahwa yang menanyakan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kamu tahu, bapak saya meninggal ketika peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak punya ibu, tidak punya bapak, dan harta warisan saya sekarang sudah diambil oleh bapak saya yang baru, bahasanya kita. Wis tidak punya apa-apa sudah. Sehingga tawaran Nabi Muhammad, kamu mau? Kamu jadikan aku ini sebagai bapak kamu, dan Fatimah sebagai saudara kamu, dan Khadijah sebagai ibu kamu. Kaget dilihat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau menjadi anak Nabi Muhammad? Dipeluk Nabi Muhammad, dicium, disayang, sehingga heran temannya. Yang sekarang, yang kemarin riaya itu kumus-kumus, biasanya kita kumus-kumus. Besoknya senang guyu. Loh, kamu nih apa? Oh, kemarin kok nangis-nangis, kok sekarang seneng guyu-guyu, kelambi anyar bersih kan? Iya, sekarang aku ini punya bapak, yaitu bapak Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada yang menyakiti anak yatim, sama juga menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jangan main-main anak yatim. Makanya itu diadakan santunan anak yatim. Ini bukti cinta para panitia, para orang-orang rukem nih, desa rukem, dusun rukem nih, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cinta itu butuh pembuktian. Cinta tidak bisa cinta, tidak bisa, butuh pembuktian. Makanya itu. Terakhir, doa mustajabat. Saya mungkin sanggup, ini sudah jam 21.20 ini. Wis rada ngantuk kabeh modelnya. Saya pengen doa mustajabat, menyambung yang tadi. Beb, saya ini sholawat sudah, doa sudah, wis 5 tahun Beb, saya ingin kawin itu mulai umur 20 Beb. Sekarang umur 25, doanya itu mulai umur 20, tidak dikabul-kabulkan. Pengen kabul hajat itu pengen Beb.
punya anak soleh, pengen, punya anak soleh solehah, pengen, tapi kok sorong gitu, kok nggak dikabul-kabulkan. Yang dimasalahkan ini jangan doanya, introspeksi diri kita sendiri. Saya mendengar hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali hal-hal yang bagus. Perhatikan ya dari sini ya. Allah Subhanahu wa taala itu bagus, tidak menerima sesuatu yang tidak bagus. Maksudnya la yaqbalu illa thayyiban ini apa? Allah tidak akan pernah menerima ya amal harta dari seorang hamba yang ada campur haramnya. Ada masih titik sedikit jeleknya. Paham ya maksud saya? Paham ya? Allah tidak akan menerima amalnya seorang hamba, perbuatannya seorang hamba, harta yang disedekahkan seorang hamba itu masih ada embel-embel jeleknya. Layak balu ila thayyiban, tidak menerima kecuali bagus, yang dimaksud itu. Sehingga ada seorang musafir, rajulun, ya seorang laki-laki ini as-as, kalau menurut kita ini berdebu, yang banyak berjalan, wis kumus, wis kayak orang musafir itu gimana? Berdebu sudah, elek sudah. Kemudian ya Rob doa, ya Rob doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Akan tetapi apa? Wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa kana mustajab. Nggih. Akan tetapi apa? Makanannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram. Dia dikasih makan dengan makanan ya. Terus dari mana mau mustajabat itu? Tidak bisa, tidak bisa. Makanya kita doa itu butuh wasilah. Kalau kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita, tidak mustajabat. Ya, wasilah kita, khairul wasilah itu siapa? Paling baiknya wasilah itu siapa? Paling bagusnya wasilah itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita doakan mesti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ono langsung doa, ya Allah jaluk. Wah, enggak kira terkabul, suwi. Ya, wong diri kita ahli maksiat, ya. Ya enggak ahli maksiat masih sering maksiat kita ini. Ahli maksiat. Sehingga soro mau doa mustajabat itu susah sekali. Ya, mau doa mustajabat itu susah sekali. Sehingga yang pertama, tugas kita membersihkan diri kita dari barang yang haram. Doa kan pasti mustajabat. Ya, dijaga dari barang yang haram. Doa pasti lurus terkabul, pasti terkabul. Sehingga kita ini doa tidak sia-sia. Doa 5 tahun, bukan doanya, kamunya. Ya, diri kita sendiri kadang dimakani barang yang tidak betul, tidak akan betul, sehingga direwetkan di dalam kitab Nasih Rohidiniyah karangannya Habib Abdullah Al-Haddad. Kita kasih contohan, kita mau beli sarung Pak, sarung harganya 100.000, kita punya uang 99.000, berarti kurang berapa? Kurang 1.000. Kurang apa cukup uang kita? Kurang kan? Kurang 1.000 Beb. Ditawar tidak bisa, sehingga maksa sudah nyolong, yang 1.000 ini nyolong, yang 1.000 nyuri, dibuat beli sarung. Gunanya untuk apa? Sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang yang seperti itu tadi tidak akan diterima oleh Allah semenjak dia pakai itu sarung tersebut. Kenapa? Ada barang haramnya. Loh Beb, 99 halal kok, mek 1.000. Ini yang dibahas bukan banyak sedikitnya, ini halal haramnya. Kalau pikiran kita kan 99% halal, 1.000 haram, ya dimaafkan Beb. Loh, itu pikirannya sampean. Ini yang dibahas halal dan itu nggak diterima semenjak orang itu pakai sarung tersebut dibuat sholat, tidak diterima. Sehingga kita diajak mikir oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad,
itu fi dhahiril jasad. Itu tadi itu di luar jasad kita. Sarung Pak nggih, sarung atau kalau perempuan kerudung mungkin nggih. Roko kalau perempuan dibuat sholat, itu kan di dhahir jasad kita, bukan di dalam jasad. Nggih, paham nggih? Di dhahir jasad. Sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad wa kaifa fi batinil jasad. Terus bagaimana kalau barang yang haram tadi itu masuk ke dalam jasad kita? Bagaimana? Barang yang haram tadi masuk ke dalam jasad kita, wa yalihi fiddam, terus ngalir ke darah kita, masuk ke tulang-tulang kita, tumbuh dalam daging kita. Kita dibesarkan dari barang yang haram. Mau diterima dari mana sholat kita? Nih, sehingga ada satu cerita lucu deh. Waktu saya belajar dulu di pondok, ada teman saya tanya, loh Ustaz, saya dulu masih kecil itu sering nyolong mangganya orang gitu kan, ngantem, grotak, langsung lari. Jangan pun orang, mungkin diantara kita banyak nih masih kecilnya tidak ngerti nih, banyak nih. Jangan pun mangga duren, kates, kemetu, kabeh mungkin tahu nih, tahu nih, pernah nih. Sehingga ada pertanyaan, ya Ustadz menjawab gimana? Seorang guru itu menjawab gimana? Sambil ketawa nih, sambil ketawa, iya. Masih dulu itu masih kita ini masih tidak ngerti, masih bodoh-bodohnya nih. Sehingga jalan keluarnya gimana? Yang pertama, kita pernah nyolong kates. Dulu, zaman dulu nyolong kates. Gimana cara minta maaf? Yang pertama, kalau masih ada orangnya, diusahakan minta maaf ke orangnya tersebut. Minta maaf, saya pernah, maaf ya, ini untuk membersihkan hati saya, biar doa mustajabat. Minta maaf, saya dulu pernah nyolong kates sampean. Minta maaf ya. Yang satunya nyolong durian sampean, nyolong mangga sampean. Nggih, minta maaf saya. Kalau enggak, terus kalau keluarganya sudah mati semua gimana? Kalau memang sudah meninggal, ya, ini pelajaran buat diri kita sendiri. Kalau masih meninggal, hitung-hitungan Pak. Sekarang kates itu yang kita colong mungkin 1 kilo ya. Sekarang kalau dihitung sekarang 1 kilo berapa? Oh, sekarang 1 kilo 25.000. Ya, Kher. Oke, sekarang yang 25.000 disisihkan. Dimasukkan ke masjid, diniatkan saya dulu niat ini nyolong kates, pahalanya buat orang tersebut. Insya Allah aman Pak, bersih hati kita. Karena ya memang kanak-kanakan sih tidak ngerti ya. Kadang melok-melok teman, gitu. Makanya butuh anak kita itu teman-teman yang bagus tuh butuh, sangat butuh. Diriwayatkan teman yang bagus ini bisa memasukkan kita ke surga. Loh, Pip, teman kok iso? Ya bisa. Ada seorang ini tidak punya ilmu tidak punya, benci sama orang alim, iya. Oh, bencinya sama orang alim, ketok irungi pegel wis. Benci sama orang alim, benci sama orang pakai songkok, benci sama orang pakai sarung, wis benci sama orang yang berbau-bau alim, sehingga meninggal. Kata malaikat, wis ya Allah lebokno ae wis. Langsung angkat ke neraka. Bentar dulu, Allah Subhanahu Wa Taala, bentar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya Allah, dia namanya persis tidak sama orang alim. Jenengmu persis tidak sama orang alim? Gak bodoh. Ya si Allah dibuat ya. Bentar. Keturunan kamu itu ada enggak sama orang yang alim? Keturunannya ada yang orang alim enggak? Enggak ada. Terus dibuat ya Allah, enggak usah, jangan tanya ono. Kamu pernah cinta enggak sama orang lain? Enggak ya, saya benci sama orang alim. Terakhir Allah Subhanahu Wa Taala, wes ya Allah ya, ini dibuat ya ke neraka ya, benar, masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata alasannya satu. Orang yang tidak cinta sama orang alim, tidak cinta sama Nabi Muhammad, satu. Apa? Dia mempunyai teman yang temannya itu cinta kepada orang alim. Makanya gitu. Teman itu sangat bermanfaat sama kita. Sangat bermanfaat. Kadang sepele, tapi bermanfaat. Padahal temannya teman loh ini, bukan teman kita orang alim. Temannya kita punya teman yang temannya itu cinta sama orang
alim, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, alhamdulillah kalau kita ini ya, kalau kita insya Allah kumpulannya wong ngerti-ngerti ahli ibadah semua orang sini. Masya Allah, ahli maulid, Masya Allah, nggih, Masya Allah orang sini. Insya Allah tidak usah ragu bagi kita nih. Tidak usah ragu ya Allah, masuk surga tapi usaha. Jangan wis umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, wis aman, wis santai, wis gak usah ibadah ya, enggak gitu. Salah juga, harus ada yang pegangan yang kuat iman di hati kita. Nggih, paham nggih? Nggih. Ini masih ada Ustaz Abdul Ghafar ya, Abdul Ghafar. Nggih. Mungkin sekian nggih. Terima kasih banyak dari kita, khususnya buat saya sendiri. Semoga bisa menambah diri kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin cinta kepada anak yatim. Semoga bisa menambah mahabbah kita, cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga yang hadir di sini semua cita-citanya dikabulkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.